同学们都能听清楚啊？Bisa kedengaran jelas ya？好，同学们，大家今天早餐吃了些什么？都用餐了吗？Teman-teman pagi ini sarapan apa? Sudah pada sarapan kan ya? 好，大家呢这个星期过得怎么样？Teman-teman, apa kabarnya minggu ini? Sambil saya share screen ya bahan kita yang minggu lalu. 用餐了是吧？我看一下，好，OK，大部分都用餐了是吧？lumpia 呀，lumpia 是春卷，啊、吃水果和炒饭，炒饭要 pakai ha ya ibu ya, ibu 菜到音 jadi 炒饭 CHAO，面包 MEAN，memang bacanya MEEN gitu ya, tapi tulisan spelling pinyin yang benar adalah MEAN 面包。好，大部分都用餐了是吧？kebanyakan sudah makan. Lumpia saya pernah kasih tahu nggak? Jadi lumpia itu spring roll. Spring roll 可能是entah ini dari China-nya ditranslate ke Inggris atau gimana. Cuman menariknya adalah memang dia benar-benar translatean dari spring roll ya. 等一下，我先看一下我们的材料呀。jadi lumpia 有可能不是中国的食品atau ini jadi dia translateannya 春卷春 itu spring semi 卷 itu artinya roll ya jadi lumpianya menarik ya namanya ya teman-teman juga akan lebih gampang hafal oh ternyata apakah ini mungkin translatean nggak ya karena 中国的食品应该是水饺，水饺 tahu ya, 水饺 ya itu tradisionalnya dia ya. 等一下，saya share bahan dulu sambil nanti saya tulisin 春卷。OK，modul 4 ya，我们已经进入到了第4个教材ya, modul keempat. Nah, tadi yang saya bahas tentang 春卷。Jadi nanti kalau teman-teman ke restoran pun, misalnya restoran yang ada tulisan bahasa Mandarinnya, huruf Mandarinnya ada chun, chuntian de chun, juan. Juan itu roll, ya roll ya. Nah, chunnya adalah spring. Jadi tadi ada yang bilang makannya lumpia ya. Lumpia itu spring roll, chun, juan, chuntian de chun. Masih ingat dulu kita belajar 4 musim di China, di mana Chuntian adalah musim semi. Ya. 我在这儿写就是不太好。musim semi。OK，好，大家都喜欢春卷吗？Teman-teman ada yang suka dengan spring roll ini 春卷呀，lumpia。好，上星期我们到哪儿了？Minggu lalu kita sampai mana, teman-teman? 很多人大家吃的都不一样啊，很多食品，有的吃鱼是吧？鱼呢，maksudnya ikan ya, Ibu Wayuni ya，吃 nasi uduk 呀，OK，好，nasi uduk 因为没有中文的，所以我还是觉得大家用上 nasi uduk 比较好，uduk fan kalau mau ditranslate pun uduk fan， jadi ketahuan sama orang China-nya, oh ya ya ini makanan khas gitu ya, kue tiaw goreng ya, 果条itu kue 粿条，炒粿条，粿条，粿条，哎，炒nya goreng. Nah, cuman teman-teman kalau misalnya pernah ke China, di beberapa tempat di China itu mereka bilang fen. Bentuknya kayak kue tiaw, tapi lebih kenyal. Lebarnya kurang lebih kayak kue tiaw. Mereka 说粉，我吃粉，第三声粉ya. Jadi memang tergantung daerah tertentu mereka nyebutnya fen. Padahal kalau kita lihat, oh ini mah kayak kue tiaw-nya kita gitu ya. Nah tergantung tempat. Ada beberapa tempat nyebutnya fen. Fen itu dia agak lebar, bentuknya kenyal ya. Kalau kue tiaw kan ada kue tiaw beras yang nggak terlalu kenyal. Kalau ini fen itu benar-benar kenyal ya. Oke, 再来是吃面粉，面粉是米粉吧？米粉itu bihun ya.
我也吃了，谢谢安娜。面没有说面粉，面粉itu jadi tepung ya, Ibu Rinawati. Mungkin maksudnya mie 粉米粉 itu bihun ya. Karena bihun dari beras ya, jadi mie 粉。我们说就是这个粉，粉nya yang tadi saya bilang kadang-kadang beberapa daerah bilangnya 粉。kue tiao tapi bentuknya ya bentuknya seperti kue tiao tapi mereka bilangnya 我吃炒粉炒粉。Kalau ini mie 粉 berarti bihun. Bihun. Ya, kalau saya tulis di sini memang kurang oke ya. Saya oke. Kalau bahas makanan nanti pada lapar semua. Ya, modul 3 sudah habis ya. Kue chop 这个是坤店的特地食品对吗？ makanan khasnya 坤店，我也不知道中文怎么说。这儿有坤店人吗？Ada orang Pontianak mungkin tahu bahasa Mandarinnya apa kalau di translate ya, kue chop katanya ya. Oke, lesson 15 selesai halaman 60. Berarti puisinya juga udah selesai ya, teman-teman ya. 好，那好，我们可以看一下lesson baru kita, lesson 16. Teman-teman sudah print ya untuk modulnya. Yang mau screenshot silakan, saya tunggu sebentar. Ini saya akan hapus. Kita masuk ke modul baru ya, lesson 16. 我们要先看一下生词, kita akan lihat dulu kosakata barunya. 好了吗？好了, sudah ya. Ini saya clear dulu. Kita masuk ke kosakata ya. Kemarin terakhir sampai pak 字句, 对吗? Format-format kata yang pakai pak. Oke, udah beres dibahas juga ya dari gambar-gambar yang ada. 好，大家可以看一下生词第4页 halaman 4。我们先念一下，大家先听我念。我还是建议大家打印itu ngeprint ya, 打印我们的教材。Saya lebih menyarankan kalau memang teman-teman kesusahan ya, kalau lihat dari layar itu sebenarnya agak kecil ya, saya view aja kecil. 所以我还是建议itu suggest ya, menyarankan 同学们打印教材 kalau memang ini di print akan lebih enak sebenarnya ya. Saya kadang-kadang kalau nggak share screen, saya juga lihatnya buku supaya lebih enak ya. Oke, mungkin kebiasaan ya. Oke, 好，我们看一下怎么念. Kita lihat dulu cara baca. Saya bacain untuk teman-teman semua ya. Oke, 生词，生词，愉快，愉快，早餐，早餐，店，店，碰到，碰到，好久，好久，差不多，差不多，以前，以前，老样子，老样子，采购部，采购部，教书，教书，保险，保险，与，与，财务，财务，顾问，顾问，改行，改行，曾什么什么过。titik-titik di dalam bahasa Mandarin kalau teman-teman baca bacanya 什么什么 apa-apa gitu ya. 曾什么什么过，相信，加入，原本，经过，相信，对不起，我再来一遍，相信，相信，加入，加入，原本，原本，经过，经过，行业，行业，决定，决定，进一步，进一步，深入，深入，起初，起初，自由，自由，理想，
理想，后来，后来，相关，相关，培训班，培训班，功能，功能，机会，机会，分享，分享，有关，有关，正，赶着，赶着，聊，聊天，聊，聊天。再来一次好吗？Kita sekali lagi ya。生词，生词，愉快，早餐店，碰到，碰到，好久，好久，差不多，差不多，以前，以前，老样子，老样子，采购部，采购部，教书，教书，保险，保险，与，与，财务，财务，顾问，顾问，改行，改行，曾什么什么过，曾什么什么过，相信，相信，加入，加入，原本，原本，经过，经过，行业，行业，决定，决定，进一步，进一步，深入，深入，起初，起初，自由，自由，理想，理想，后来，后来，相关，相关，培训班，培训班，功能，功能，机会，机会，分享，分享，有关，有关，正，正，赶着，赶着，聊，聊天，聊，聊天。好，我们来念一下。Kita review sambil dibaca latihan nada, latihan pronunciation 呀。好，我看一下谁举手啦。稍等，稍等啊。OK，那好，这是娜是吧？saya unmute ya ibu。你好，好呀，是，早上好。娜对吗？ibu 娜。哎，啊，OK，好。来念一下第1到第5。Boleh dibantu baca nomor 1 sampai 5。来，开始，1、2、3。愉快，早餐店，碰到，碰到，好久，好久，好久。好久， Ya, 3 yang j-nya tidak berubah nada ya, yang berubah hao-nya. 再来一次nomor 5，好久。好久，好，再来一次是碰到，jadi p bacanya ph，碰到。碰到，Yes. Nomor 1 boleh sekali lagi。愉快，愉快，对，ga baca kh，愉快。愉快，愉快啊，快 ada angin ya，愉快。好，谢谢您，Ibu Nana，再见。谢谢，谢谢。很好，不错啊，sudah bagus ya, sedikit saja yang saya revisi，加油加油！kita lanjut，我们继续。Ibu Su，saya unmute ya。你好，老师您好，你好，早上好，来，早上念一下第6到第10第6到第10，6 sampai 10，来，请1、2、3。差不多，以前老样子，
采购部教书。对，oh ya teman-teman, 对不起, boleh bantu saya revisi nomor 10, jiao ya, ini nadanya harus nada 1. Bantu saya revisi di modul masing-masing ya. Jiao shu. Ibu boleh ikutin saya yang cai gou bu. Punya ditekan. Boleh? 采购部。好，采购部。再来是教书，教书。教书。很好。nomor 6, boleh sekali lagi Ibu. 差不多。好，差不多都很好ya. Jadi tadi 采购部 punya ditekan ada 4, yang lainnya oke. 好，谢谢您 Ibu， 谢谢，再见，很好，很棒。saya lanjut lagi berikutnya. 我们再继续啊 kita lanjut. Oke, Stephanie, saya unmute ya, Stephanie. 你好，老师。你好。你好。Oke, 你好，来念一下11到15 11 sampai 15, silakan. 请1 2 3. 11保鲜保鱼。险, jadi yang berubah yang depan ya. 保险. Oh iya ya. 保险鱼。好，13. 财务。财务。财务。好，14. 顾问。改行。改行。很好，再一次13 boleh. 13. 财务。C-nya ada angin ya, jadi bacanya 财务。财务。对，11 boleh sekali lagi nomor 11. 11保鲜。保, jadi paunya kan harusnya 3, tapi karena dia 3 maka depannya berubah jadi nada 2. Nah, nada 2 itu ada pau, pau, pau xian. Boleh sekali lagi? 保险。对，保险。好，谢谢 Stephanie，不错，再加油哦，semangat lagi ya. 再见，谢谢你。再见，谢谢老师。再见。saya lanjut berikutnya. 16到20，我看一下。Oke, Friska， saya unmute ya. Oke， 你好。老师早上好。早上好，早上好，来念一下16到20 16 sampai 20 1 2 3。什么过？相信。好。加入。原本。经过。好，很好，都对了啊，发音都好，都很好。Jadi semuanya udah benar. Saya tidak perlu revisi ya, 很好，很棒，谢谢您，再见。谢谢老师。不客气，不客气，很好啊，进步了。Udah bagus, sudah maju ya. Ini nggak perlu saya revisi. Oke, saya lanjut berikutnya. 看一下啊。Oke, Ibu Rita. Saya unmute. 晚上好，老师。早上好，老师。好，早上好。你好，老师。来念一下21到25 21 sampai 25 ya. 来1 2 3。创业。决定。进一步。进一步。深入。起初。起初。 Yes. 然后进一步, jinnya 4 ya. 进一步, boleh sekali lagi? 进一步。好，决定。
决定，好，21 boleh sekali lagi. 行业，行业. 23 boleh sekali lagi. 进一步，好，25. 25，起初，很好. Yang lainnya udah oke ya, dan saya lihat memang berusaha baca sesuai nada ya, saya berasa. Sisinin, ini udah maju ya dari dulu banyak perbaikan, sekarang sudah sedikit saja. Kongsi ini ya, selamat ya. 继续加油, terus berusaha. 加油加油. 谢谢老师，不客气，再见。再见. Saya lanjut 26 sampai 30. 26 到30. 26 到30. Oke, Ibu Rinawati, saya unmute ya. OK，老师好。你好，早上好，来念一下26到30。26，己，自由，好，理想，想nya 3. 理想。理想，嗯后来，哼，相关，培训班，很好。27，再来一次好吗？27。理想，理想。哦，理想， jadi li-nya jadi nada 2 ya, karena 3-3. Jadi li ya. xiang. 理想, yang lainnya 理想，理想. 哦，理想， Siangnya 3 ya. Ya, 理想. Yang lainnya oke. Nggak apa-apa, ini 对不起，老师。没关系，没关系，没事. Nggak apa-apa ya. Jadi ini sedikit saja. Yang 26自由ya, 老师。自由 tadi benar ya. 自由, 对. Tadi ada sempat mau salah tapi begitu itu ngeh dan bacanya 自由 tapi udah benar ya. 很好，谢谢您，很棒。谢谢老师。不客气，不客气呀，saya bisa rasain perkembangannya. 再来是我们看一下31 到 37 satu orang lagi. Kemudian kita akan lihat artinya ya. 还有谁还没呢？Oke, Ibu Winnie ya. Ibu Winnie saya unmute ya, Ibu. 早上好，老师。早上好，来念一下31到37。功能，功能，功能，机32会，分享，好，有关，有关 ，oke， 正，正，dia eng Bu, jadi 正 ，yes， 赶着，赶着，nya pendek aja，赶着，赶着，聊天，聊天，好，再来一次31好吗？31，好，功能，能，nada 2，呀，功能，对，再来是35，正 ada eng， 正，对，正ya, jadi eng sama kayak 功能 能, jadi kita bilang piin suara hidung ya, 功能 对，很好。35正 sama eng juga, boleh 35 sekali lagi. 正，很好。36赶着，很好，谢谢您呀，sudah banyak kemajuan，不客气，不客气，加油加油。好，同学们，我们来看一下意思。mengenai apa nada dan juga pronunciation, walaupun teman-teman masih memang lagi proses membina kepedean gitu ya, membina percaya dirinya gitu ya, karena yang merasa ini bukan bahasa kita, terus udah gitu ada nada segala macam, takut salah ngomong dan pokoknya semua faktor itu. Nah, di luar dari situ, teman-teman kan ini saya rasa harusnya ada ya 50% tuh benar-benar ikut dari awal, terus ikut dari nol sampai hari ini. Nah, saya mau minta feedback ya, walaupun mungkin teman-teman nggak bisa setiap kali review, nggak bisa setiap kali dengar rekaman. Berasa nggak? Berasa maksudnya saya mau tahu ya, saya mau tahu dari awal teman-teman ikut
aduh ini nada apa ya, kayaknya sesuatu yang sangat asing. Terus karena tiap minggu ikut gitu ya, walaupun seminggu sekali atau 2 kali, sampai hari ini berasa nggak ada sedikit feeling, terus telinganya mulai lebih peka sedikit ya. Saya nggak bilang banyak, tapi sedikit. Terus dari segi, oh ya ini kayaknya udah salah nih bacanya, harusnya begini. Nah, ada nggak proses seperti itu? Walaupun mungkin teman-teman merasa, oh ya 30% saja, 40% saja, atau bahkan teman-teman merasa, oh ya 70%, ya itu nggak apa-apa. Itu ukuran masing-masing. Tapi saya mau tahu, dari ini kan berapa puluh kali pertemuan ya, saya nggak tahu ini rekaman udah keberapa gitu ya. Nah, maksud saya mau tahu teman-teman walaupun nggak sering-sering gitu ya, nggak bisa tiap hari, tapi dapat nggak feelingnya? Saya cuma mau tahu ya. Harusnya sih dapat ya. Ya boleh. Jadi input buat saya bahwa sebenarnya saya cuma mau kasih tahu teman-teman proses setiap orang berbeda. Ya ada yang memang cepat, saya akui. Nah tapi selagi teman-teman ikut kelas, walaupun nggak bisa setiap hari review gitu ya karena kesibukan, tapi berasa nggak beda dari yang dulu tuh mulai, aduh kayaknya pusing banget ya ini nada, pengennya nyerah gitu ya. Nah sampai hari ini walaupun ikut terus ya, telinga kita lama-lama terbiasa, bener nggak? Nah kalau memang dapat feeling, terus walaupun nggak banyak, boleh ya respon. Jadi ini maksudnya saya mau buktiin bahwa yang selama ini asumsi saya benar ya, dari 95 yang hadir, maksudnya kalau memang ikut dari awal, terus berasa gimana, hari ini berasanya gimana, jadi before after lah ya. Nah itu saya cuma mau tahu asumsi saya, bahwa saya selalu motivasi orang bahwa iya memang ini beda ya sama alfabet segala macam. Terus kita nggak punya lingkungan. Tapi begitu kita memang tekunin gitu ya, hari ini nggak ada rahasia ya, tekunin, konsisten, ya memang lambat, tapi ada sesuatu feeling yang dapat gitu ya. Nah itu yang saya pengen buat teman-teman sebagai satu motivasi, bahwa selagi teman-teman ikut terus misalnya ditambah kalau oh ya saya bisa review, nah itu akan lebih cepat memang. Nah itu jadi supaya teman-teman nggak frustasi ya, bahwa aduh kok kayaknya udah setahun ya, ukurannya setahun tapi kok kayak kemajuannya dikit. Nah itu ya, jadi kalau memang berasa dan dapat feeling, berarti benar ya asumsi saya selama ini, bahwa memang tidak ada rahasia, juga tidak bilang bahwa otak siapa yang lebih encer, enggak juga, tapi karena memang kita bersentuhan ya. Makanya kenapa kenapa orang-orang suka, maksudnya ya udahlah ke China gitu ya belajar, karena dapat lingkungan gitu ya. Memang bahasa itu begitu, jadi semua bisa ya, cuman prosesnya. Tapi menurut saya setahun ini saya rasa nggak sia-sia ya, setahun lebih malah feelingnya dapet ya, walaupun persentase setiap orang berbeda ya. Terus kelas kita begitu rame dan online doang, ya itu. Tapi kalau dapet ya itu feeling itu yang teman-teman jadikan motivasi untuk diterusin ya. Oke ya. Saya rasa saya ada sambil ngomong, saya ada lihat teman-teman chat ya, kalau ada perubahan, karena kalau saya suruh baca, saya sendiri berasa ada perubahan, walaupun nggak perfect ya, teman-teman nggak usah peduli, maksudnya, aduh masih ada yang salah, jangan melihat dari situ, tapi melihat dari proses ya. Saya lihat berusaha baca sesuai nada, itu sudah happy. Terus yang kedua, berarti udah ngerti, oh ini nada berapa ya, ini nada berapa itu. Yang ketiga, oh salahnya udah dikit gitu. Jadi semoga ini sambil sebelum saya masuk ke materi, saya kasih tahu teman-teman, bukan menghibur, tapi ini beberapa feeling dari saya, walaupun kita nggak nilai ya, misalnya 90, 80, 70, nggak usah, angka itu cuma angka, prosesnya yang paling penting ya. Jadi, 同学们不客气, sama-sama ya, karena gini teman-teman sudah investasi waktu juga ya, boleh memilih nggak ikut kelas juga, tapi menurut saya ketika teman-teman ikut, ada sesuatu, ya itu saya happy. Ya, feelingnya diterusin teman-teman ya. Nggak ada yang sulit sebenarnya, cuman kita belum terbiasa. Oke, jayo. Saya senang ya kalau memang teman-teman merasa feeling, berarti kan semangat ya. Oh ya, saya sudah ada satu basic. Kayak teman-teman bangun rumah lah ya, nggak jadi sehari gitu ya. Nah, tapi pondasi-pondasi ini harusnya sudah mulai ada kalau teman-teman ikut terus ya, apalagi yang dari awal. Nah, tinggal teman-teman terusin ya. Oke, senang banget. Saya juga happy ya,
teman-teman semangat, itu harus diterusin ya. Jadi itu pegangannya teman-teman, bukan cuma asumsi saya bahwa feeling bukan, memang kita udah dapat kalau memang sering bersentuhan ya. Oke, 好，我们看一下意思， kita lihat dulu ya artinya dari kosakata halaman 4. 好，谢谢大家给我最大的礼物ya. Thank you teman-teman sudah kasih saya hadiah yang sangat besar ya. Oke, hadiah yang sangat besar adalah teman-teman maju berkembang, itu saja ya. Oke, 我们看一下，来kita lihat dulu arti-artinya. Tapi sebelum saya lanjut, tadi ada saya lihat ya tadi pas teman-teman lagi baca. Oke, tadi ada Pak Charles ya yang tanya tentang ikan gitu ya. Mungkin lagi baca yang nomor 12. Ya, nomor 12 itu bacanya kan ada 3. Mungkin teman-teman kenal ikan. Ikan itu nada 2. Bunyinya sama, cuma beda nada ya. Kalau ini nada 3. Di ayun ya, nada 3. Kalau nada 2, ikan. Ini yang kita bilang, oh, 我喜欢吃鱼 misalnya ya, saya suka makan ikan. Bunyinya sih lafalannya sama, cuma nadanya yang berbeda ya. Kejawab ya untuk yang pertanyaan tentang nada. Saya lanjut lagi ke kosakata. Kita lihat nomor 1. Nah, teman-teman izinkan saya untuk ini saya nggak share ya, teman-teman sudah punya bahan. Saya share-nya yang biasa saya buat lebih mudah untuk saya tulis. Yang ini sudah di screenshot biar saya lanjut. Ya, jadi semangat ya. Harusnya ada hasil walaupun kita nggak pakai tes segala ya. Oke, 好了吗？ Ya, saya nggak bisa baca satu persatu ya, nanti saya minta ini sama Panjang. Nanti mungkin ada masukan dari teman-teman, saya lihat mungkin jadi satu ide buat saya praktekin ya. Cuma saya memang nggak bisa sebutin satu persatu teman-teman yang sudah respon. 总而言之itu singkat kata gitu ya. 非常感谢大家. Thank you teman-teman ya, sudah kasih diri sendiri motivasi yang paling besar untuk meneruskan ya. Oke, sudah. Kalau sudah saya ganti file. 好了吗？ 好. Jadi teman-teman sekalian kita sama-sama memecahkan bahwa Mandarin sesuatu yang sulit. Ya, banyak banget orang berasa begitu, tapi ada cara ya. Begitu teman-teman tahu caranya, sebenarnya sudah tidak sulit. Caranya juga nggak rahasia-rahasia, memang perlu banyak direview. Cuma dengan keterbatasan waktu, menurut saya teman-teman majunya sebegitu itu sudah sangat oke ya. Oke, 好，来我们看一下第一个生词是 kosakata baru yang pertama adalah 愉快. Oke, 愉快我们学过是吧？愉快itu menyenangkan. Menyenangkannya kita sering dengar, sering pakai yang saya bilang have a nice weekend gitu ya. Have a nice weekend 我们说什么？还记得吗？ Have a nice weekend. 周末愉快. 周末 itu weekend ya. 愉快 yang di bahan kita, 对，周末愉快，谢谢. Udah sangat familiar, terus ketikannya juga udah benar ya. 周 itu sebenarnya artinya minggu. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kok 周末 bisa artinya weekend ya? Jadi 周 ini adalah sinonim dengan 星期. Masih ingat ya, 星期 itu week. 星期. Nah, cuma kalau masuk ke nama hari jadi 星期, 星期二, 星期三. Nah, cara saya menghafal kosakata itu seperti itu. Persis kayak saya jelasin teman-teman, itu muncul ya. Jadi zhou sinonim dengan 星期. Nah, terus kita lihat mo. Mo ini artinya ujung. Tahu satu istilah mo ri. Mo ri itu adalah hari kiamat ya.
R-nya masih ingat, kita juga udah belajar. R itu hari. Hari paling ujung ya. Katanya kiamat, sorry. Ini ada istilah ini tapi sebenarnya nggak, semoga enggak ya. Oke ya, cuma berganti perubahan zaman doang ya. Mo-ri. Nah, satu lagi ini kan tulisannya MO. Nah, teman-teman kalau masih ingat bacanya MUO ya, ada U di tengah-tengah supaya bagus pronunciation-nya ya. Mo, 周末 愉快, have a nice weekend. Jadi 周末 kenapa disebut weekend? Karena hari paling ujungnya dari satu minggu, makanya disebut 周末 seperti itu ya. 周末愉快. Guys, hari ini hari Minggu ya, berarti 星期天 atau 星期日 atau 周日. Cuman tidak ada 周天, 没有, adanya 周日. Kalau teman-teman bilang, oke, Laosi saya mau pakai 周 sebagai nama-nama hari, boleh? Ya, dia akan seperti 周一 Senin, 周二, 周三, 周四, 周五, 周六, hari Sabtu, kemudian hari Minggu 周日. Ada beberapa orang kebiasaannya ngomongnya 周. Jadi teman-teman jadi paham, oh maksudnya juga sama dengan 星期一, 星期二, 星期三, 星期四, 星期五, 星期六, 星期天 atau 星期日. Jadi ini sinonim semua ya. Artinya hari Minggu. Kayak hari ini kita boleh bilang 星期天, 星期日 atau 周日. Terutama tulisan-tulisan kalau teman-teman suka nonton film, oh ini ditayangkan hari apa gitu ya. Nah, biasanya mereka akan tulisnya 周日, terus jam berapa. Karena lebih singkat. Kalau 星期日kan tiga huruf gitu ya, seperti itu. Kalau lipai dia lebih ke bahasa daerah. Kalau 周 sama 星期 ini lebih benar-benar secara internasional diakui ya. Kalau lipai itu daerah-daerah selatan kayak Taiwan seperti itu. Tuh, satu minggu berarti 一周 atau 一个星期. Jadi kalau sekalian ya, ini kosakata basic. 一周 berarti satu minggu ya, satu minggu. Atau kalau kita mau pakai 星期, nah dia perlu kita tambahin kata bilangan ya. 一个星期 harusnya cukup. Oke, cukup ya. Jadi biar jadi satu. Ini namanya satu minggu. Oh, 你去了巴黎多长时间? Kamu pergi ke Bali ya, 巴厘岛多长时间? Berapa lama? 一周, satu minggu. 一个星期 boleh? Boleh. Dua-duanya boleh pakai, cuma harus diingat 星期 biasanya rata-rata pakai kata satuan, kata bilangan ya. Nah, jadi kalau yang lipai boleh aja, boleh tapi dia memang daerah tertentu. Kalau yang ini internasional semua kepakai. Silakan di screenshot dulu. Jadi 周末愉快. Ini saya jelasin kenapa bisa berkembang sebegitu. Karena memang saya dulu belajar kosakata, itu hafalinnya begini. Oh, 周末, cownya dari apa? Oh, cow ternyata dia punya kosakata ini kan. Teman-teman bisa lihat ya, mind map-nya jadi satu halaman, membantu mengingat juga itu sebenarnya ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya mau ganti halaman ya. 愉快. Jadi 愉快 teman-teman boleh ya, I-nya berbeda, saya nggak jelasin ya, izinkan saya nggak jelasin, ini nanti ada di bahan modul 1 dulu, nanti kalau nanti kita ulang saya jelasin, sementara terima dulu ya, I, memang dia dengan nada yang berbeda karena belakangnya berbeda, ya, nada yang mengikuti di belakangnya berbeda. Oke, 一周 atau 一个星期, nanti kita bahas di modul pertama, dulu saya ada kasih tambahan. Oke, 愉快bisa dipakai misalnya 你过得怎么样? Kayak tadi permulaan saya bilang, 同学们大家这个星期过得怎么样 ya? Teman-teman minggu ini melewatinya dengan bagaimana? Kalau teman-teman udah bosan ya, 老师 saya selalu bilang 过得很好, 过得不错. 老师 saya bosan nih gitu ya. Boleh kita ganti dengan 愉快. 谢谢您, 我过得很愉快. Oh, saya melewatinya dengan sangat menyenangkan.
boleh ya pakai 愉快. Jadi 愉快 boleh dipakai kayak have a nice weekend gitu ya. Terus dipakai juga untuk kehidupannya menyenangkan seperti itu. Terus habis itu misalnya 生日愉快, kan kita suka banget kita bilang 生日快乐, boleh nggak? Boleh. 生日愉快 boleh? Boleh. 愉快ini kata yang bagus ya, menyenangkan. Teman-teman juga bisa lihat kalau yang suka ikut Selasa, teman-teman bisa lihat Hanzi. Dia adalah 竖心旁, berhubungan dengan hati ya. Oke, 再来我们继续 nomor 2, 早餐. 早餐 adalah sarapan pagi ya. 大家早餐吃了什么? Teman-teman makan pagi, sarapan pagi, 吃了什么? Makan apa saja nih gitu ya. 早餐. Kalau makan siang? 同学们还记得吗? Makan siang? 午餐, 谢谢. 午呀中午好的午, 对，下午的午, 对，很好，午餐. Makan malam? 晚餐ya, oke. Bagi yang masih mereview sekalian, kalau misalnya kayak saya tanya begini, teman-teman kalau memang pegang pulpen atau ketik, boleh sambil oh ya 午餐. Jadi sambil ketik sambil oh ya hafal ya spellingan dari si apa pinyin gitu ya. Terus ada 晚餐. Sekalian kalau udah tahu gini kan kita langsung bisa belajar nama waktu ya gitu ya. 下午, 中午, 晚上 ya malam hari. Kalau ini 午餐 makan siang. 然后这个是晚餐 makan malam. Ada juga beberapa tempat ya ganti dengan fan. 午饭, 晚饭, 早饭. Fannya fan nasi, boleh sama aja ya. Oke, saya lanjut. Tian, tian adalah toko. Nah, saya gabungin nomor 2 dan 3. 早餐店, 早餐店 itu adalah restoran sarapan pagi. Jadi ada beberapa restoran memang dia khusus untuk nyiapinnya sarapan pagi gitu ya. Makanya disebut 早餐店. Padahal tian sebenarnya artinya toko. Ya, toko secara umum. Tapi ketika teman-teman dengar, oh, 早餐店 berarti restoran sarapan pagi ya, khusus jualan makanan sarapan pagi. Oke, 再来碰到. 碰到 itu bertemu secara tidak sengaja, jadi tidak janjian. Ya, oh, 我昨天碰到了班长. Berarti dari kalimat saya, teman-teman tahu bahwa saya tidak janjian sama 班长, ketemu aja secara tidak sengaja namanya 碰到. OK， 你昨天碰到了谁？哦，碰到了班长。昨天碰到了班长。Dia sebenarnya biasa aja ya, 碰到 itu kata kerja. Ya. 昨天我碰到了老朋友. Apa itu 老朋友? Harusnya tahu. 对不起。对，老朋友 teman lama ya. Bukan temannya sudah tua, 不是. Launya memang tua, tapi 老朋友 adalah teman lama, 对， teman lama ya. 昨天我碰到了老朋友. 好，再来我们继续 kita lanjut. 好久，好久 itu sama dengan 很久, sudah lama. 很久，好久都可以. 好久不见了，很久不见了 seperti itu ya. 好久跟很久都一样， sama. Teman-teman mau pakai 很 也可以，很久。Cuman pas baca 久 pinginnya kan seperti ini. Pas bacanya dia ada o ya, j i o u. Jadi j kan bacanya c c c. 久 ada o supaya bagus spellingannya ya. 好久，很久， sangat lama. 再来差不多，差不多 itu kurang lebih. Ya, 差不多快到了吧? Misalnya, 他来了吗? Dia sudah datang. Oh, 差不多快到了. Kurang lebih maksudnya kira-kira nih bakalan sampai ya. 差不多快要到了. 差不多. Taunya tiba sampai ya. 快要 sudah mau. Nah, di sini maksudnya kira-kira ya, kurang lebihnya itu maksudnya kira-kira. Ya udah, kira-kira kayaknya udah mau sampai deh, katanya sudah masuk tol misalnya ya. 差不多快要到了, 差不多 itu arti pertama 差不多. Terus 差不多 bisa dipakai juga misalnya 老板问
他的职员gitu ya, bos tanya ke si karyawannya atau ke tim-timnya bahwa 准备的怎么样? 准备 kita udah pernah 准备 persiapan. Oh ya, sudah ya berarti. Ya, silakan di screenshot dulu. Saya mau ganti halamannya. Jadi 准备的怎么样? Persiapannya bagaimana gitu ya. Nah, persiapan bagaimana, maka kita boleh jawab kurang lebih, maksudnya hampir beres gitu. Kita boleh jawab chabuto. Jadi dia banyak penggunaan dan memang konteksnya lumayan umum ya. Tadi tentang kira-kira waktunya tinggal sedikit lagi udah mau sampai ya. Oke, ini sudah haulema. Oke, kalau sudah saya lanjut ya. 准备的怎么样? Saya berusaha 怎么样? Berusaha pakai kosakata yang kita pelajari, terus dibikin kalimat, jadi teman-teman berasa, oh ya, kepake caranya gitu ya. Te-nya pakai te yang mana? Sambil review yuk. 准备 ini di sini persiapannya ya, mempersiapkannya dengan bagaimana gitu ya. 准备的怎么样? Bisa persiapan, bisa mempersiapkan. Atau persiapan, tergantung konteks. 准备的怎么样? 对，双人的. Karena ditanya 怎么样 bagaimana, dan ini adalah kata kerja ya, 双人的, 对. 准备的怎么样? Terus orangnya juga nggak usah jawab secara lengkap gitu ya, dia cuma jawab 差不多. 差不多 jadi kurang lebih lah sudah mau beres ya, 差不多了. Seperti itu. Oke, itu penggunaan kedua ya. Tadi pertama yang tadi, terus ini penggunaan yang kedua. Oh, kurang lebih lah persiapannya sudah mau oke ya. Terus yang ketiga adalah makanannya bagaimana? Oke lah gitu ya. Kita tidak kasih komen yang terlalu gimana gitu. 差不多 misalnya 早餐店的炒饭好吃吗? Misalnya ya. 早餐店的炒饭好吃吗? Teman-teman dapat ya arti dari kalimat ini. 早餐店的炒饭好吃吗? Ya, nasi goreng dari restoran sarapan pagi enak gak? Misalnya kita di dekat sini ada restoran sarapan pagi gitu ya. Terus dia ada jualan menu nasi goreng. 炒饭 ini nasi goreng. 早餐店, saya ambil dari kosakata 2 dan 3 ya. Resto, makanan pagi. 好吃吗? Enak gak? Nah, terus teman-teman mungkin tidak terlalu komen, cuma bilang, 还可以吧, 还可以 itu masih boleh lah, atau 差不多, 差不多lah, 差不多lah, artinya ya kurang lebih gitu ya, oke lah gitu ya, namanya 差不多. Jadi ada beberapa konteks penggunaan selain artinya kurang lebih ya. Oke, 我们再来看一下第7 nomor 7. 以前 itu ada 2 arti teman-teman. Bisa artinya sebelum, bisa artinya dulu ya, dulu. Bisa artinya sebelum. Tergantung dia posisinya di mana. Kalau mungkin saya kasih contoh kalimat ya supaya teman-teman paham, oh artinya sebagai sebelum sama artinya sebagai dulu ya. Oke. Ini saya di bawahnya saja. 以前我不会开车，现在会了。Nah, di sini 以前 artinya apa? 以前我不会开车，现在会了。Ya, dulu ya. Dan teman-teman lihat posisinya karena dia adalah keterangan waktu. Sehingga boleh nggak 老师 以前nya saya taruh sebelah 我以前不会开车 boleh. Masih ingat ketentuan keterangan waktu sama subjek boleh tukeran tempat ya. Jadi ini dulu adalah keterangan waktu gitu ya. 以前 很好 dulu. Nah, kalau dia dipakai sebagai sebelum ya, sebelum. Oke, silakan di screenshot dulu. Kalau sebelum saya pikir dulu ya. Misalnya, 吃饭以前要先洗手. Posisinya berbeda ya. 吃饭以前要先洗手.
Artinya sambil latih pendengarannya. 吃饭以前要先洗手。Oke, kayaknya udah di screenshot ya. 吃饭以前要先洗手。Misalnya kita ngajarin anak-anak ya bahwa 吃饭以前 sebelum makan, yao di sini jadi harus gitu ya, harus. Xian itu duluan, first. Xian 洗手，洗手 cuci tangan. Posisinya berbeda teman-teman, jadi tidak perlu ketakutan ketukar-tukar. Ya, dan teman-teman bisa lihat formatnya. Kalau dia sebagai sebelum, dia ditaruh di belakang kata kerja. 吃饭以前，上课以前，洗澡以前，ya ditaruh di belakang kata kerja, maka dia fungsinya sebagai sebelum atau before. Nah, teman-teman mungkin nanti seiring waktu Mandarinnya sudah advance, dengar orang ngomong banyakan i-nya, i-nya itu saya kurungin artinya bisa dihilangkan. 吃饭前要先洗手. Pernah dengar ya? 吃饭前, nah 前 itu maksudnya 以前. Ya, disingkat jadi 前. Kalau yang tadi 以前什么什么 itu bisa nggak disingkat jadi 前? Nggak bisa, 不可以. Karena dia memang satu kesatuan keterangan waktu. Kalau ini dia sebagai kata sambung ya, sebelum. Sebelum makan harus cuci tangan dulu. Ini 先 artinya dulu, first ya. 吃饭以前要先洗手. 吃饭前要先洗手, mesti cuci tangan dulu. Oke, jadi ijen dia ada dua arti tergantung konteks kalimat dan posisinya berbeda. Ya, saya lanjut. 老样子，老样子itu apa? Masih seperti dulu. Kayak tadi 老朋友 teman lama. 老样子 berarti seperti dulu, tidak ada perubahan. 老nya 老 tua, tapi ini bukan tua, tapi seperti yang lama gitu ya. 样子 itu bentuk model ya, 老样子. Oke, halaman 3 ya, silakan. 老样子 masih seperti yang lama. Jadi masih yang seperti yang lama bisa dari fisiknya masih seperti yang lama, misalnya awet muda, bisa juga dari habit-habitnya dia masih seperti yang lama. Artinya, oh dia punya kebiasaan ini, berarti masih seperti yang lama. Jadi ada dua arti ya, 老样子. Kayak kita misalnya udah 10 tahun nggak ketemu, begitu ketemu saya memang sukanya teh 菊花茶 misalnya, 菊花茶 itu chrysanthemum ya. Nah, begitu ketemu saya tetap bilang, misalnya teman-teman tanya saya, 老师要喝什么? Saya bilang 老样子. Nah, begitu 老样子 mungkin teman-teman tahu kebiasaan saya sukanya 菊花茶. Berarti pesannya teh krisan gitu maksudnya. Kadang-kadang dipakai di konteks sehari-hari 老样子 karena memang mungkin udah teman baik, ya saking taunya minumnya selalu ini gitu ya. Boleh dipakai 老样子. Oke, saya lanjut lagi. 采购部. 采购部 itu adalah 采购部 bagian pembelian. 采购部 bagian pembelian. 采购部. Bu itu adalah department, bagian. 部门, kita udah belajar 部门. Nah, 采购部 adalah bagian pembelian, purchasing ya. 我在采购部工作. Saya bekerja di bagian pembelian ya, 采购部. 好了吗? Halaman 2. Halo Ma? Sudah ya. Oke, saya lanjut lagi. Jadi 采购部. Oke. 我在采购部工作. Fungsinya bekerja ya. Saya di bla 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 baru bekerja. 我在雅加达工作. 我在采购部工作. Saya keingat ya teman-teman, ini kalimat simple, tapi kalau misalnya teman-teman ada waktu mau latihan bikin kalimat, yuk silakan dibikin dari kosakata yang teman-teman sudah pelajari ya. Kalimatnya pendek-pendek nggak apa-apa, tapi mulai dulu. Jadi kalau memang ada waktu review, bikin aja 10 kalimat misalnya, atau 5 dulu, atau 2. Nanti
Misalnya pas review lagi tambahin 2, tambahin lagi. Nanti lama-lama kalimatnya banyak. Tapi efeknya adalah teman-teman review kosakata, yang kedua review cara bikin kalimat, terus efeknya apa? Efeknya nanti bisa ngomong. Percaya sama saya, pasti. Jadi bisa ngomong itu bukan karena kita sering punya teman lawan bicara native. Itu memang salah satu faktor. Tapi ketika faktor itu kita nggak punya, kita cari cara lain. Seperti saya memang nggak punya teman ngobrol ya ketika saya belajar, apalagi mau telepon gurunya itu benar-benar udah keringat dingin ya, karena memang ya saya tahu ya teman-teman kalau mau ngomong Mandarin begitu mau keluar juga memang grogi segala macam, sama kayak saya. Nah, apa yang saya lakukan memang saya bikin kalimat. Ya, jadi bagi teman-teman yang merasa, saya udah belajar 5 tahun loh tapi nggak bisa ngomong. Mungkin ini salah satu cara ya, teman-teman boleh merangkai kalimat dari berbagai kosakata yang ada. Lupakan tentang saya nggak bisa grammar. Kalau nggak bisa grammar, cara saya yang paling simpel adalah kopas. Kopas artinya formatnya ini nih contoh ya, yang simpel. Oh, saya bekerja di bagian pembelian. Berarti saya mau bikin kalimat dari yang begini, tinggal ganti subjek sama kosakata yang lain. Berarti 我在比如说早餐店工作. Boleh juga kan, saya bekerja di restoran makanan pagi. Dengan kalimat yang simpel-simpel itu, teman-teman percaya sama saya, 请稍等，我的电脑没电了。Bentar ya, saya colok dulu. Tadi sampai mana ya? Oke. Nah, begitu kalimat itu jadi banyak, teman-teman terbiasa, nanti ngomong sama orang, itu yang keluar gitu loh, yang ada isi di dalam pikiran kita. Justru itu sangat membantu. Jadi, kalau teman-teman cocok, silakan. Mulai sekarang mungkin siapin buku, terus bikin kalimat yuk, 1, 2, nanti mungkin besok cicil 3. Besok lagi mungkin atau 2 hari lagi 4, 5, bebas ya, tidak dikumpulin. Tapi maksud saya kalau teman-teman lakukan harusnya lama-lama itu jadi misalnya 30 kalimat, 50 dan bahkan seterusnya. Ya, itu juga cukup membantu selain teman-teman punya lawan bicara. Karena sekarang kalau teman-teman bilang saya mau cari lawan bicara, kira-kira siapa coba? Terus kalau sama orang native, dia maunya memang sudah bisa komunikasi kan. Sekarang kita yang berada di tanggung-tanggung begini gimana caranya begitu ya, semoga membantu. Oke, 我在采购部工作. Nah, teman-teman boleh ganti 我在早餐店工作. saya bekerja di restoran masakan pagi ya. Subjeknya juga boleh diganti ya. 我妹妹在大公司工作, misalnya ya, 大公司 itu perusahaan besar. Saya rasa kosakata sebenarnya teman-teman penguasaan lumayan. Tinggal aplikasikan dalam kalimat. Lupakan tentang grammar, kopas. Kopas itu maksudnya dari kalimat saya, teman-teman ganti-ganti gitu maksudnya ya, dengan kosakata yang ada. Oke, saya lanjut. 教书. 教书. Jadi huruf ini tadi saya minta ya, teman-teman ganti pininnya jadi nada 1. 教. Kalau dia sebagai nada 1 artinya mengajar atau verb. Kalau dia sebagai nada 4 artinya kata benda ya, misalnya pengajar atau alat gitu ya, alat yang digunakan. Nanti saya kasih contoh di kosakata. Dan dia fungsinya sebagai noun. Tempat saya nggak cukup. Nah, kalau ini yang 教书. Kalau misalnya yang bawah misalnya 教室. Apa itu 教室? 教室 adalah ruangan kelas. Karena dia sebagai noun, begitu teman-teman lihat huruf ini, oh berarti bacanya nada 4, kelas, 教室. Terus ada profesor, 教授, itu profesor. Profesor ya, 教授. Nada 4. Huruf Mandarinnya sama? Sama. Ya, huruf Mandarinnya sama. Oke, silakan di screenshot dulu. Saya lanjut ya. 会不会太快了? Terlalu cepat nggak teman-teman? Kalau terlalu cepat, saya agak pelan sedikit ngomongnya. Yang lain? Yang merasa cepat, tolong chat, nggak apa-apa.
saya nggak mungkin tinggalin beberapa gitu ya. Selagi teman-teman ikut, teman-teman bilang, Lause agak pelanin dikit karena banyak kalimat. Ya sudah, saya pelanin dikit. Yang penting teman-teman dapat ya, bukan sayanya dapat. Ya, oke. Kalau misalnya memang enggak, masih oke, ya sudah, kita lanjut ya. Silakan di screenshot dulu, saya lanjut pausian. Pausian, pau itu artinya apa? Melindungi ya, protect. Xiannya dari weixian, bahaya, resiko. Makanya pausian disebut asuransi ya, melindungi dari resiko. Pausian. Kalau sudah saya lanjut ya, halaman berikutnya saya tulisin. Pau itu dari pauhu. Pauhu artinya melindungi. Bisa juga menjaga, melindungi. Makanya security atau satpam disebut ini. Pao an ren yuan. Ren yuan itu staff ya, petugas. Saya tulisin agak ini sedikit. Pao an itu berarti keamanan. Ren yuan. 所以保安人员是 satpam atau security. Pakainya pao yang ini juga. Ya, 保安人员 namanya satpam atau security. Teman-teman bisa lihat, pao-nya melindungi, an 是安全 keamanan, 人员 staff orang ya. Oke, 再来我们看一下险，危险的险，危险ini artinya bahaya. Teman-teman, bahaya dipakai sehari-hari ya, seperti biasa. Oh, 那边很危险 ya, di sana itu sangat bahaya ya, 小心点， hati-hati ya, 危险就是这个险 bahaya, resiko. Makanya jadilah bentuk satu kosakata baru, 保险就是这个保和这个险，保险危险。我们再继续kita lanjut 语 语nya ada 3 ya. 语 artinya dengan atau dan. 我们看一下什么意思. Artinya di konteks yang biasa 语 dengan he itu sama. He yang mana? He-nya dan ya. 我和爸爸吃过我们要说什么？吃过 ini aja ya, 烤鸭. Boleh? Boleh. 烤鸭 adalah, masih ingat? Bebek panggang. 我们学过吗? Sudah pernah belajar? He-nya adalah dan. Nah, di kalimat ini kita boleh ganti dengan yu. Dan jadi sangat tata bahasa gitu ya. Terutama kalau misalnya teman-teman lihat bacaan-bacaan literasi, dia yu sering dipakai artinya dan. Ya, 我与爸爸吃过烤鸭 contoh. 2 kalimat ini boleh karena ini sinonim. Itu arti secara umum. Silakan di screenshot dulu. Halo, Ma. Kita lanjut. Sekarang mungkin teman-teman berpikir, oke, kalau sinonim, selain itu yu-nya dipakai buat apa? Dipakai untuk istilah-istilah yang formal. Contoh, kita lihat di berita ya, misalnya ini 总统与 misalnya contoh 中国国家主席今天在北京会面。
Oke, nggak apa-apa. Ada beberapa kosakata baru nanti saya jelasin ya. Ini总统.总统adalah presiden. Berarti artinya apa? Ini 总统 presiden, ya presiden Indonesia ya. Ini 总统 对 RI. Di sini pakai yu supaya lebih sopan. Terus yang kedua adalah bahasa berita, bahasa formal. Dan ini bukan orang biasa-biasa ya. Jadi mereka pakai yu. Boleh nggak pakai he, laoshi? Boleh. Tapi nanti stasiun beritanya atau redaksinya dinilai, oh berarti bahasa Mandarinnya cuman seberapa gitu ya. Itu ya. Boleh nggak pakai he? Boleh-boleh aja. Cuman secara tepatnya harusnya pakai yu. Dan ya. Di sini dia artinya dan. Dan 中国国家主席 teman-teman izinkan saya ya kalau mereka manggil presiden mereka adalah 中国国家主席 jadi pemimpin negara China. Mereka nggak bilang 总统 中国总统不是因为他们的制度不一样ya, sistem negaranya berbeda ya. Teman-teman mungkin paham. 主席 itu adalah pemimpin. Makanya mereka panggilnya Xi Jinping 主席 ya, pemimpin. 国家 ini negara. 中国 China, teman-teman tahu. Jadi mereka manggilnya 中国国家主席 Xi Jinping kalau teman-teman sering dengar berita ya, pemimpin negara China. 今天 hari ini 在北京会面. 会面 ini bertemu. Bertemu, boleh nggak laoshi pakai 见面? 可以. Tapi untuk apa? Pemimpin negara dan berita itu pakai 会面. 见面 itu kayak kita orang biasa ketemu ya, namanya 见面 ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya. Ini 总统与中国国家主席 ini subjek. 今天 keterangan waktu. 在北京会面. Teman-teman berasa nggak formatnya memang kayak tadi ya. 我在采购部工作. Sama sebenarnya. Cuman yang saya kembangin adalah si subjeknya. Subjeknya yang tadinya cuma 我. Sekarang saya tambahin jadi 2 orang. Ini 总统与中国国家主席. Itu subjek. 今天 hari ini ya, kita tambahin keterangan waktu. 在北京, di Beijing baru kata kerja 会面. Itu maksud saya. Jadi dikembangkan cara membuat kalimatnya seperti itu. Lupakan yang namanya susunan grammar ya. Kalau teman-teman bisa hafal ya sangat bagus. Kalau membuat Anda pusing, silakan jangan dipusing-pusingin, tapi kopas. Oh, format laoshi begini. Tinggal saya ganti-ganti gitu ya. Itu membantu sekali ya. Sekali lagi supaya tips belajarnya ini kan udah nada oke, pronunciation oke. Next adalah ke kalimat. Harus dan kudu supaya bisa ngomong ya. Oke, selesai. Jadi yu-nya dipakai kayak formal begini, kita pakai yu. Kalimat-kalimat yang formal, yang lingkupnya besar, itu pakai yu. Terus misalnya, contoh satu lagi ya, mungkin kalau ini kalimat atas teman-teman merasa, oh ya kan kurang kepake. Misalnya teman-teman lagi mau translate nama perusahaan teman-teman. Misalnya, contoh apa ya? Perusahaan, saya pikirin dulu ya. Desain dan misalnya ya contoh perusahaan desain dan teknologi. Contoh ya, contoh. Ini cuma contoh. Begitu kita mentranslate satu istilah dan ini ada dan-nya, teman-teman tidak bisa pakai he, harus pakai yu. Ya, saya bantu translate ya. Desain itu adalah 设计. Yu yang tadi kita sebut, teknologi itu adalah 科技. Perusahaan? Perusahaan apa, teman-teman? 设计 ini desain. 公司 pakai SI ya. Sorry. 公司
Ya, sambil review kosakata. Jadi misalnya teman-teman mendirikan sebuah perusahaan desain dan teknologi, maka cara mentranslate-nya kalau ada dan ya, maka teman-teman perlu ditranslate dengan yu ya, 设计与科技公司. Misalnya, 老师我建立了，建立 itu membangun ya, mendirikan. 建立了设计与科技公司。我的地址就在 Sudirman， 有时间到我公司走走吧，走走maksudnya berkunjung gitu ya. Jadi saya mendirikan sebuah perusahaan desain dan teknologi. Jadi begitu teman-teman paham, oh ini istilah khusus nama dan itu harus pakai yu. Jarang banget mereka pakai he, tidak cocok soalnya ya. Itu. Jadi yu itu konteksnya misalnya kayak formal, nama istilah tertentu, sehingga orang paham, oh ini nama perusahaannya, jenis perusahaan bergerak di bidang desain dan teknologi. Oke, 设计 itu desain ya, ada 4 yu 科技 ini teknologi, 公司 perusahaan. Silakan di screenshot dulu. Ya, 公司对对 pakai SE 呀，公司 SE 好。会面 dari 会见面，也不是会面，会 itu sebenarnya会nya dari 开会，开会 itu meeting ya, open satu pertemuan gitu maksudnya. Jadi hui di sini artinya pertemuan, meeting. Nah, makanya disebut hui mian. Nah, kalau 见面 kayak kita sesama orang biasa, 比如说 oh, 我昨天和pak Charles 见面. Itu karena kita konteks orang biasa. Tapi begitu masuk ke konteks kayak pemimpin negara, kita akan bilang hui mian. Bahasa-bahasa berita. Ya, hui mian. Oke, semoga terjawab ya. Jadi hui-nya dari hui yang kai hui de hui. Pertemuannya. Oke, silakan saya lanjut. Berikutnya adalah cai u. Ini sudah halaman 5. Sudah saya lanjut. Halaman. Ya, kita lanjut ya. Ini halaman 6. Tadi ada cai u. Oke. Cai u ini adalah keuangan. 比如说 kita pakai di 财务管理. Apa itu 财务管理? Saya rasa teman-teman harusnya mempraktikkan hal ini ya. 管理 ini manajemen. 财务是什么? Keuangan, manajemen keuangan. Atau teman-teman mungkin sering dengar money management. Nah, itu 财务管理. 财务管理 saya rasa bagus ya diajarin ke anak-anak kita dari awal, di mana memang uang yang diterima itu dibagi per per pundi-pundi lah, kayak ada pundi buat dana, ada pundi buat happy ya, kesenangan, rekreasi, ada ya budget allocation, ada pundi-pundi buat impian. Jadi teman-teman kalau misalnya memang belum pernah praktekin ini, menurut saya bagus ya, karena gini, kadang-kadang nggak bagi begini, begitu uang itu dikumpulin jadi satu, kita mau pakai nih buat jalan-jalan, teman-teman merasa ya sih perlu jalan-jalan sih, pengen liburan, tapi uang ini nanti kalau saya pakai kebutuhan yang lain gimana? Nah, begitu dibagi ada manajemen keuangan, maka teman-teman nggak perlu khawatir karena memang sudah punya porsinya ya, ada buat dana darurat, bebas nih teman-teman boleh bagi. Itu namanya cai u guanli. Saya ada ikut satu seminar tentang untuk parenting. Menurut saya itu bagus ya, diajarin ke anak dari awal. Anak mungkin nggak perlu banyak-banyak ya alokasi dananya, paling cuma satu buat dana impian ya, terus satu lagi buat dana sosial. Jadi begitu misalnya teman-temannya ada apa-apa, dia bisa pakai untuk dana sosial, dan ini mendayagunakan si anak. Oh, dia bisa loh bantu orang lain dari kemampuan dia. Menurut saya ini bagus ya. Kebetulan lagi bahas tentang cai wu guanli, menurut saya itu penting banget, kita boleh ajarin ke anak-anak ya, cai wu guanli, money management. Pernah nggak berasa uangnya memang udah dikumpulin sih,
Terus begitu udah kumpulin, udah ada, sayang ya mau dipakai gitu. Padahal harusnya liburan itu memang hak setiap orang kan, kita sudah bekerja. Nah, kayak gitu ya. Dia bukan kursus ya Ibu, dia satu seminar ya. Kalau mau nanti mungkin boleh ikut, bagus menurut saya sih bagus ya, saya dapat banyak. Karena dia bilang dari kecil kita memang tidak diajarin Caiwu Guanli, dan menurut dia oh ya kayaknya anak-anak kecil memang harus diajarinnya Caiwu Guanli, manajemen keuangan. Terus Caiwu dipakai juga Caiwu Baobiao. Baobiao ini adalah laporan. Jadi Caiwu Baobiao itu laporan keuangan. Itu penggunaan dari istilah Caiwu. 我不太会财务管理 misalnya saya tidak terlalu bisa manajemen keuangan, 所以从今天起我要开始学习. Jadi mulai hari ini saya mau mulai belajar. Ya, teman-teman bisa aplikasikan ke kalimat dengan kosakata yang kita sudah pelajari. Ya, 财务报表 itu adalah laporan keuangan. 你把财务报表交给了老板吗？你把财务报表交给了老板吗？ Jadi kamu sudah kasih laporan keuangan ke bos? Ya, 财务报表 itu laporan keuangan. Cai-nya kalau teman-teman tanya saya, 老师 cai ini sebenarnya apa ya? Cai ini adalah 恭喜发财. Cai itu kaya ya, uang, berduit. Makanya kita kalau misalnya nanti sebentar lagi kita kepake ya, 恭喜发财, 恭喜 itu selamat ya, kita udah belajar 恭喜恭喜. Nah, 发财 itu artinya menjadi kaya, berlimpah, namanya 发财. Oke, 再来是顾问. 顾问 adalah konsultan. Konsultan apa saja, misalnya teman-teman memang expert di satu bidang, maka disebut konsultan. Nah, teman-teman boleh menyebut diri sendiri sebagai 顾问. Teman-teman mungkin berpikir, oh, 顾问, konsultan, emang hubungannya dengan kosakata ini apa ya? Ku. Ini adalah 照顾. 照顾 itu menjaga. Menjaga atau 我们说照顾孩子, menjaga anak, tapi lebih juga ke memelihara. 我会好好照顾你的孩子的. Misalnya ya, saya akan menjaga baik-baik anak kamu gitu ya, 照顾. 谢谢. Tadi ada yang bantu saya koreksi ya. Cai-nya ada 2. 财务报表. Cai-nya ada 2. Sama-sama. Ya, saya yang salah kasih nada. 财务报表, laporan keuangan. Oke, saya balik ke 照顾 ya. 照顾 itu menjaga. 好好照顾你的父母, misalnya ya, jaga baik-baik orang tua kamu, 照顾, 就是这个顾. Terus 问nya mungkin teman-teman sudah familiar. 问 itu bertanya. Makanya sebagai konsultan kan kita ada ya konsultan untuk IO pernikahan segala macam. Sekarang banyak banget konsultan ya, profesional di bidangnya. Kita boleh tanya-tanya, bener nggak? Kita boleh minta saran. Habis itu mereka juga memang menjaga kepentingan dari si klien. Makanya disebut 顾问 ya, konsultan. 再来我们看一下15 改行. 改行 itu ganti profesi. 改nya adalah 改变. 改变 itu berubah. 改就是改变, berubah. 行 izinkan saya untuk loncat ke 21. 行业, 行业 itu adalah bidang ya, 行业. 你从事什么行业 artinya kamu kerja di bidang apa. 你从事什么行业 kamu bekerja di bidang apa. Nanti saya tulisin ya. 改行 sama dengan 跳槽. Kalau 跳槽 itu sebenarnya lebih ke ganti pekerjaan, loncat. Makanya kenapa kita bilang ganti pekerjaan itu batu loncatan gitu ya. Karena memang loncat ya, 跳槽. Nah, kalau misalnya 改行 itu dia lebih ke ganti bidang ya. Ganti bidang yang benar-benar berbeda. Contoh dulu ya kayak saya lah. Dulu saya guru private, trainer bahasa Mandarin, sekarang bidang saya keuangan. Jadi
benar-benar berbeda ya. Kadang-kadang orang kalau ketemu saya benar-benar mereka tanyanya, "Ni真的改行了?" ya, benar-benar ganti bidang ya, satu bidang yang memang tidak ada kaitan sama sekali, bahkan 360 derajat berubah. Itu namanya 改行. Kalau misalnya 跳槽 itu mungkin loncat doang ya, ganti pekerjaan, mungkin dari sebagai apa jadi sebagai apa, atau ganti perusahaan, itu ya sedikit berbeda. Kalau memang teman-teman ganti profesi kayak dulu sebagai karyawan, sekarang bisnis sendiri, itu namanya 改行 ya, sudah ganti posisi dan juga bidang. Tapi kalau 跳槽 ya mungkin dulu karyawan, sekarang juga karyawan, contoh ya. Nah, itu namanya 跳槽, sedikit konteksnya berbeda. 改变. 好了吗? Yang halaman ini saya boleh lanjut. 改行, saya mau tulisin 行业 cara penggunaannya ya. Oke. Ini sudah. Tadi nih 从事. Pertanyaan ke orang ya. Kamu bergerak di bidang apa? Kamu berkarir di bidang apa? Itu boleh. Kamu berkarya di bidang apa? Namanya 你从事什么行业? Hangye-nya nomor 21 ya, sekalian. Jadi biar nyambung karena hangnya sama ya. 你从事什么行业? 从事 ini artinya berkarya, berkarir, bergerak, boleh juga. Bergerak di bidang apa? 我是职员. Oh, saya adalah karyawan. Jadi supaya pertanyaan kita nggak salah ya, kadang-kadang kita kan nggak tahu ya orangnya adalah bekerja sebagai karyawan atau dia bisnis sendiri. Nah, kita juga nggak enak hati, benar nggak? Nah, mendingan kita tanya pertanyaan ini saja. Jadi lebih umum, terus sangat hormat sekali, sangat sopan sekali ya. 你从事什么行业? Gitu ya. Kamu berkarya di bidang apa? Baru dia akan cerita, misalnya, oh, 我是银行总经理 ya. Direktur umum ya, 银行总经理 ya, manajer umum di sebuah perusahaan. 我是开店的, saya buka toko ya. 我自己做生意, saya bisnis sendiri, boleh juga ya. Oke. 我是设计顾问, saya adalah apa? Konsultan desain. 设计顾问. Teman-teman, yang tentang profesi, nanti saya akan ajarin teman-teman cara bikin pertanyaan dan jawab. Itu mungkin selesai modul ini ya. Tadinya saya mau buka dengan itu, cuman Pancang saranin itu nanti di belakang kita ada praktek, cara tanyanya, oh bidang apa, terus cara menjawab di pekerjaannya seperti apa ya. Pasti saya akan kasih. Jadi saya kasih kosakata sama cara mengaplikasikannya dalam kalimat. Ya, 你从事什么行业? Ini bakalan kepake. Oke, saya lanjut lagi. 改行 sudah. 曾什么什么过? Ini artinya pernah. Ya, 我曾去过. Dulu mungkin kita belajarnya lebih singkat, nggak pakai 曾. Kita pakai yang tadi ya, ada 我吃过烤鸭, 我吃过面条, 我吃过他爸爸做的面条. Ya, saya pernah makan mie yang papanya bikin. Oh, berarti mungkin papanya terkenal bikin mie ya. Jadi kita bilang, oh, 我吃过他爸爸做的面条. 我曾吃过他爸爸做的面条. Saya pernah. Jadi memang cuma ditambahkan 曾, ini lebih lengkap aja ya. 我曾什么什么过. Saya kasih kalimat ya. 我妹妹曾, dia pasti kata kerja teman-teman ya. 曾 kata kerja apa lagi ya yang berbeda ya? 我妹妹曾当过老师 ya, yang simple aja ya. Oke, 我妹妹曾当过老师 artinya boleh dibantu translate? 我妹妹曾当过老师. Oh, chattingannya belum masuk. Ya udah nggak apa-apa. Adik perempuan saya pernah menjadi guru ya, xie ya. Berarti mungkin sekarang sudah nggak jadi guru ya. Ceng. Ini boleh dihilangkan, boleh ya. 我妹妹当过老师. Ceng itu lebih berasa literasinya gitu ya. Lebih berasa kayaknya kalimatnya lebih indah gitu. Terutama kalau teman-teman bikin tulisan
pakai ceng itu lebih hiperbola gitu ya maksudnya ya, lebih indah kayak gitu. 我妹妹曾当过老师。Oke, 再来是相信，相信itu adalah percaya, kata kerja ya. 我相信你，他不相信你ya, tidak percaya sama kamu, 相信。Oke, 请你相信我，artinya apa? 请你相信我。Iya, tolong percaya sama saya ya. 请你相信我。Saya rasa ini sehari-hari kepake ya. 请你相信我。相信我。Tolong percaya sama saya. Artinya, ya, please believe me. Ya, oke. 请你相信我。相信。sini 4 ya. 相信我。Oke, 我们再继续 kita lanjut ya. 加入，加入 itu bergabung ya. 加 artinya tambah. Kayak matematika ya. 一加一等于itu sama dengan 就是这个加 sama dengan sama dengan 一加一等于几？一加一等于 diisi dengan ya mungkin settingnya belum masuk ya 等于2 1加1等于2 ya kalau lagi ngajarin 数学 matematika 加 ini artinya tambah 加入 ru itu masuk 加入 jadi satu frase artinya bergabung bergabungnya teman-teman akan kepakai banyak ketika misalnya teman-teman punya organisasi punya tempat kursus maka kita akan bilang ya selamat ya bergabung di bla bla bla. Saya boleh lanjut halaman berikutnya. Kita akan bilang welcome. Itu saya rasa kepake sehari-hari ya. 欢迎你加入我们 simple ya. Selamat bergabung dengan kami ya. 欢迎你加入我们。欢迎你加入我们的公司。欢迎你加入我们的汉语班。Itu bisa dikembangkan ya. Formatnya seperti itu. Ini sudah biar saya tulisin. Ya, oke. Kalau sudah saya lanjut ya. 欢迎你加入我们的misalnya 汉语班 boleh tinggal ganti-ganti ya 英语班、日语班 kelas-kelas yang lain-lainnya welcome gitu ya 欢迎你加入我们的汉语班加入 artinya bergabung 欢迎你加入我们的汉语班 Kalau yang misalnya teman-teman sebagai bos, maka teman-teman boleh bilang ya, 欢迎你加入，对不起，加入我们的团队。Apa itu 团队 Masih ingat? 足球队我们队 dulu belajarnya 队 doang tim ya grup betul 团队欢迎你加入我们的团队 ya welcome kepada welcome Anda untuk bergabung dengan tim kita gitu ya selamat bergabung dengan tim kita 欢迎你加入我们的团队团队 itu adalah tim 好了吗？我们再继续加入 habis itu 原本 itu awalnya pada mulanya 原本 mungkin saya kasih contoh ya oke saya sudah dapat ini sudah saya tulisin saja ya 我原本不会吃辣的后来每天都得吃辣的现在
现在习惯了。Kalimatnya agak panjang, tapi saya mau kasih sedikit, maksudnya gambaran ya, cara pemakaian 原本. 原本 itu pada awalnya maksudnya dari kondisi awal ya. 我原本不会吃辣的. Apa itu 不会吃辣的? Tidak bisa makan 不会吃辣的, tidak bisa makan pedas ya. 辣 ini pedas, 吃 kan makan. 我原本不会吃辣的 ya, awalnya maksudnya dari pertama mungkin kayak orang China lah ya, dia bilang ya 我原本不会吃辣的, mungkin orang China banyak yang nggak bisa makan pedas gitu ya. Begitu dia datang ke Indonesia gitu ya, 后来itu ada di kosakata nomor 28 ya. Jadi biasanya orang akan cerita awalnya begini, kemudian gitu ya. Kemudian seiring waktu sesuai progres gitu ya. 后来每天都得吃辣. Setiap hari harus makan pedas. Mungkin ketika dia ke Indonesia ya setiap masakan ada pedasnya ya, ada sambal ya, kayak kita pasti makanan rata-rata pedas. Nah, 后来每天都得 ini harus ya, mau nggak mau karena kondisi lingkungan ya, harus. T-nya harus. 吃辣的 ya, ya mau nggak mau ya karena kondisi lingkungan. 现在习惯了, 习惯 itu terbiasa. Ya, terbiasa. Oh, saya tulisnya di mana? Di sini ya. 习惯 itu adalah terbiasa. Ya, jadi dia mau ceritain ke kita bahwa ya awalnya saya nggak biasa ya makan pedas, nggak bisa makan pedas gitu. Kemudian seiring waktu, ya sesuai berproses setiap hari karena harus makan pedas ya, lama-lama ya terbiasa. 现在习惯了, sekarang terbiasa. Mungkin pertanyaan saya, 你能吃辣的吗? Bisa nggak gitu ya, available nggak untuk makan pedas? Terus orangnya bilang sama saya, 我原本不会吃辣的，后来每天都得吃辣的。现在习惯了ya, sekarang sudah terbiasa. 原本 itu pada awalnya di permulaan ya. Beda Pak, beda dengan yang tadi 以前 ya dulu, ini awalnya 原本. Tergantung kita mau nyebut mau maksud apa. Kalau mau pakai kosakata 以前 ya silakan. Tapi mereka bukan sinonim, 不是. 原本 itu pada awalnya, pada mulanya. Saya kasih satu contoh lagi ya supaya teman-teman gak bingung. Jadi ini arti kosakata juga berbeda. Misalnya, oke. 我原本打算这个星期要去万隆，但是去不成了。Misalnya contoh, artinya apa? 我原本打算这个星期要去万隆，但是去不成了。我有事儿。Artinya? Ya, ini sudah. Saya boleh next. Ya, saya maksudnya awalnya gitu ya, rencana minggu ini mau ke Bandung, tapi tidak jadi karena saya ada urusan. Ya, di sini kalimat yang kedua ini boleh nggak sih kita ganti 以前? Nggak bisa, ya. Nggak bisa kita ganti dulu, nggak bisa. Karena saya berencananya nggak dari dulu-dulu ya, terus nggak cocok juga. Nah, kalau yang kalimat yang saya barusan tulis mungkin bisa ya. Saya dulu nggak bisa makan pedas, sekarang kemudian itu masih bisa. Tapi kalau yang kalimat barusan saya bikin contoh nggak bisa ya. 我原本打算要去万隆，我原本这个星期打算要去万隆，但是去不成了gitu ya. Tapi nggak jadi, 因为我有事儿, saya ada urusan. Ini sudah, kalau sudah saya tulisin ya. 所以不是同义词, bukan ya, bukan sinonim. 原本打算要去minggu ini ya, tadi ada minggu ini ya. 我原本打算这个星期要去万隆。但是 kita ada istilah ya, 去不成 itu nggak jadi. 去不成.
我有事儿 saya ada urusan 我原本 di sini jadi pada awalnya berarti mungkin apa ya, kondisi awal tuh tadinya saya rencana ya minggu ini mau ke Bandung, tapi nggak jadi. 去不成 itu 去nya pergi ya, 去不成 itu nggak jadi pergi. Saya ada urusan. 我有事儿去不成。原本，原本 habis itu oke, di bawahnya 经过 ya. 我还有时间吗？ 超时了ya, sudah lewat. Oke, nggak apa-apa. Saya selesaiin sampai 20 biar gampang hafalnya ya teman-teman ya. Kita satu nomor lagi. 经过 itu artinya melewati. Melewatinya bisa melewati yang benar-benar lewat ya. Misalnya contoh fisik kayak 你明天经过我家吗？没有啊，没经过，怎么啦？besok kamu lewat rumah saya nggak? Oh, enggak, saya nggak lewat gitu ya. 你明天经过我家吗？ Misalnya mau ikut bareng gitu ya. 你明天经过我家吗？ 我要跟你一起去上班 contoh ya, saya mau pergi ngantor bareng. 我的车坏了 misalnya ya, mobil saya rusak. 你明天经过我家吗？我要跟你一起去上班. Misalnya orangnya bilang gitu, terus yang dengarnya bilang, oh, 那没关系，我去接你. Misalnya, oh ya udah nggak apa-apa, saya pergi jemput kamu. Mungkin dia nggak lewat, tapi dia bilang ya udahlah, saya pergi jemput. Contoh ya, 经过 artinya melewati. Ini arti pertama berarti arti yang benaran melewati. Terus arti kedua, saya ganti subjek ya. 他经过了很多ini 很呀，很多失败。Apa itu 失败？ Kegagalan ya. Teman-teman, sebenarnya ada satu istilah ya kalau nanti dengar namanya 挫折, itu juga artinya kegagalan. Cuman mungkin kalau lebih gampangnya kosakatanya 失败 boleh. Nanti kalau misalnya ketemu ini sinonim ya, 挫折 atau 失败 itu artinya kegagalan ya. 他经过了很多失败，很多挫折。kegagalan. 但是他还是提起精神 tapi dia masih tetap bersemangat ya. Oke. 他经过了很多失败. Maksud saya kenapa saya kasih dua kalimat? Yang pertama benar-benar melewati gitu ya. 经过. Yang kedua adalah melewatinya abstrak, melewati kegagalan, melewati banyak hal, melewati rintangan, tantangan. Itu 经过 ada dua ya. 他经过了很多失败，终于成功了 ya. Mungkin saya tambahin sedikit ya. 终于成功了, finally, akhirnya berhasil, 成功. Cuman tempat saya nggak cukup. Saya tulis di bawah ya. 终于成功了. 成功 ini berhasil, sukses. Ya, kita udah belajar ya. 祝你成功, 对吗? Ya, sukses berhasil. 终于 ini finally, akhirnya. Mulai banyak ya kata sambung. Perlu dipraktikin. Kalau enggak merasa ini kok banyak banget gitu ya. Finally, akhirnya. 终于到了, 终于成功了. Saya nggak tahu teman-teman masih ingat nggak video yang dulu saya puterin kartun. 他们说 oh 终于到了 akhirnya sampai juga gitu ya. Finally 终于成功了. 他经过了很多失败终于成功了 ya. Dia sudah melewati sangat banyak kegagalan dan akhirnya berhasil. 好
Ini kata-kata bagus ya menutup pertemuan kita hari ini sampai nomor 20. Nanti kita lanjut lagi di minggu depan ya. 我们下星期见，谢谢大家，祝大家周末愉快，谢谢班长，再见，拜拜。 Bukannya malah itu. 谢谢老师，谢谢班长，很多老师，老师，谢谢班长。很多谢谢老师，班长，谢谢，辛苦了。辛苦了。